Oke, selanjutnya kita masuk ke uji konsistensi data atau uji kecocokan distribusi frekuensi. Jadi dari yang distribusi tadi, yang analisis frekuensi kita cocokkan melalui Smirnov-Kolmogorov graph dan Chi-square. Nanti kita cocokkan Smirnov untuk Gumbel, Log-Persan, dan lain-lain. Jadi ini secara teori ya dan rumus-rumusnya. Kemudian langsung aja untuk Gumbel. Nah ini pakai data yang tadi ya. Ini kan distribusi Gumbel. Nah kita hitung masing-masing nanti buat masing-masing distribusinya. Gumbel, ini kita copy aja. Oh, ini selanjutnya. Terus, nah, ini harus diurutkan ya. Ini kita urutkan dari angka yang terbesar ke terkecil. Nah, kalau misal kalau teman-teman pakai Excel, bisa cari tutorialnya ya. Tapi kalau misal pakai Sheet, ini caranya tinggal di copy. Terus ini kita klik. Nah, yang ini ya. Terus ini M-nya tambah. Nah, terus ini kita jumlah dulu. Untuk sisanya sama. Terus standar deviasinya juga sama. Yang di awal. Ya, nah, terus ini. Nah, untuk hitung T ini sesuai dengan rumus ya. Tadi. Nah, nih. M dibagi 1 plus N kali 100. Tapi ini PM-nya itu kan tadi yang dengan urutannya. Terus N itu jumlah datanya kan. Berarti ini ya dibagi dengan 1 plus N. Masuk dulu. Oke, kita log dulu. Terus untuk rumuskannya, enggak deh, kita pakai rumus. Yang ini, urutan yang sudah kita urutkan ini. Buka kurung dulu. Kurangi dengan rata-ratanya. Terus dibagi dengan standar deviasinya. Ini kita log. Untuk itunya kita buka kurung. Dikurangi dengan rata-rata yang tadi. Log dulu. Terus kali dengan YN-nya. Y-nya kita log. Dibagi dengan deviasi plus dengan YN lagi. Oh sorry, ini kayaknya tadi salah, ini dibagi, bentar. Ini diganti pakai SN.
Kalau semua, terus terus untuk TR-nya ini satu dibagi dengan buka kurung lagi satu, terus eksponen XP, terus kurangi XP lagi, terus dikurangi dengan yang angka itunya, tutup kurung, terus ini PTR-nya tadi rumusnya ada nggak ya? Yang teoritis, untuk gambar satu dibagi angka itunya, angka TR-nya. Terus ini tuh angka PR-nya dikurangi dengan PT ini. Oh, ini ya, ini ada absolut. Ini ABS, tapi tolong. Nah, ini dikurangi dengan ini. Dan habis itu kita max. Ini kita cari nilai yang terbesar. Kita hitungnya itu maksimum max. Nah, oke, kita dapatkan 0,096. Nah, di sini dari standarnya itu artinya apa? Derajatnya, misal jika batas kritisnya itu 0,41. Nah, angka kita itu 0,096. Jadi kita belum atau masih di bawah angka 0,41. Jadi nilai derajatnya masih diterima. Gitu ya, sesuai dengan tabel ini. Nah, jadi untuk 5 derajat alfa 5% kita diterima dan 1% juga diterima. Kemudian kita lanjut ke Smirnov log percent. Nah, ini tinggal di log. Terus ini kita ajukan dulu aja. Terus lalu deviasi. Ini banyak data juga sama. Terus ini CS sama rumusnya. Nah, habis itu ini kita dari log R-nya kita urutkan dari yang terbesar. Caranya sama yang ke tadi, kita kopas dulu, terus kita data percent by column Z2A. Terus ini juga sama. Nah, terus ini untuk PR-nya itu M-nya sama ya rumusnya. Buka kurung plus nah ini. Eh, sorry. Nah,
Ini tambahkan dengan data jumlah datanya. Ini kita log dulu. Terus kayaknya rumusnya yang log R tadi yang sudah dirutkan dikurangi dengan rata-ratanya, log, terus dibagi dengan standar deviasinya. Sorry, dari log. Oke, terus kita scroll bawah. Nah, kemudian untuk log cluster itu rumusnya forecast. Oke. Tambahannya tadi ini yang sudah kita pakai itu yang sebelumnya di log person distribusi itu di copy lagi ya. Kita pakainya sesuai dengan teman-teman yang mendapatkan tadi CS-nya. Jadi kan saya CS-nya 0,743 positif. Nah, nanti dapatkan dari tabel. Oke, kita klik forecast. Oh, kita klik yang ini. Nah, kita asumsikan pakai data untuk kalau banjir nantinya itu 25 sampai 50 ya, antara 25-50 itu. Kita pakai dua-duanya karena itu eh, mayoritas yang sering kita pakai dalam tinjauan untuk prediksi banjirnya nanti. Nah, kalau kita lihat di sini kan ini kalau ulangnya, kita lihat ini dari 25-50, nah maka kita pilih yang ini aja. Ini data yang tadi, 6 terus diklik titik dan koma, terus kemudian uh, yang ini ya, oh sorry, ini, terus titik koma lagi, kita pilih yang kalau ulangnya. Dia di 0,19. Udah, tutup kurung, terus kita bagi dengan 100. Mhm. Oke. Oh, sorry, sorry. Tadi belum diurutkan ya? Oh, sorry, salah. Ini kita hapus. Nah, ini tadi belum di copy. Nah, ini di copy paste spesial storage only. Nah, mohon maaf. Terus ini format data di source gitu. Nah, ini tadi belum kerubah ya ternyata ini. Kita masih ngeling dengan rumusnya. Nah, ini oke.
Oke, sorry ada sedikit revisi ya. Jadi gini, aku jelasin secara ulang aja lah. Jadi ini tuh dalam angka PTR-nya kan kita klik podcast. Nah, kita mengacu sama nilai K-nya itu kan 2,04 ini kan. 2,049. Nah, angka dari 2,049 ini kita cari rentangnya. Semisal ini 2,04. Dia berada di rentang nilai mana? Makanya tadi kan kita pilih yang ini di rentang 2550 itu 1,9 dan 2,4. Jadi kan dia di rentang sini. Terus, nah ini di klik ininya, oh sorry, titik koma dulu ya. Kita ke titik koma, terus titik koma lagi. Nah, ini yang kita pilih pertama itu yang angka ininya, angka scansnya dan juga angka rentang dia berada. Terus udah, kurungnya nggak lama sih, lagi dengan 100. Nah, terus begitu juga dengan yang ini di 0,754. Nah, ini forecast juga. Nah, dia dicari rentang 0,754 itu yang berada di rentang ini kan. Berarti koma, terus koma lagi, ini, kemudian shift dibagi dengan 100. Ini juga sama ya sisanya. Oke, ini udah aku isi semuanya. Terus kemudian ini PE-nya R. Jadi ini absolut ya. Absolut. Ini dikurangi dengan PT kita cari lagi. Shift. Ini kita cari nilai maksimumnya yang tertinggi. Nah, ini sama ketentuannya. Dia kebetulan kurang dari 0,41 dan kurang dari 0,49. Ini dapat dari tabel ya, seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kita menghitung Smirnov, ada lagi satu uji konsistensi yaitu chi-square. Jadi kurang lebih sama ya, ini teorinya. Jadi dia untuk menguji dua variabel. Nah, kita pertama menghitung chi-square untuk Campbell dulu. Nah, ini data yang sudah pakai R urut sebesar tadi ya, yang kita sudah urutkan. Kita ambil dari yang Smirnov tadi, nah kita pakai yang ini. Nah, oke. Ini kita hitung sama aja, kalau deviasinya, YN dan hasilnya masih sama. Nah, terus ini kita membagi dalam beberapa kelas nanti untuk menentukan apakah ini diterima atau tidaknya X2 kritisnya. Nah, ini kita dasarkan pada teori yang di sini. Jadi ini rumusnya untuk K2 itu, X2 banyak kelas itu, mana dia? Oh ini, K-nya itu 1 plus 3,22 dikali dengan log jumlah datanya. Jadi langsung aja di sini 1,1 plus 3,22. Aduh, ya sorry. Jadi banyak kelas itu pakainya rumus ini ya. 1 plus 3,22 kali log. Itu dikali dengan log
log jumlah datanya. Oh, oke. Nah, terus ini kita bulatkan 4,22 kan pembulatan ke bawah berarti 4. Nah, terus untuk mengetahui batas kelasnya itu kita pakai dibagi dengan oke, pembulatannya tadi yang tadi dikali dengan 100 di batas kelasnya kita 25. Nah, kemudian untuk derajat kebebasan sesuai dengan teori aja V sama dengan K min 1. Jadi kita tanpa menghitungnya, kita pakai yang ini ya berarti ya, min 1 min M. Nah, kita menghitung estimasi M parameter dari sampel. Jadi, dapatkan itu derajat kebebasannya itu sama dengan 1. Nah, kemudian untuk M, nah M itu dari data dari standar di sini apabila I rata dan sepadan baku itu estimasinya kan kita pakai yang ini, maka nilai M sama dengan 2. Jadinya kita M-nya dengan 2. Nah, kemudian untuk perhitungan batasnya itu ada 3 batas probabilitas, ada 25, 50, dan 75. Nah, kemudian untuk mengisi UTR ini, satu, terus dibagi dengan probabilitasnya, dibagi dengan 100. Nah, ini juga sama. Untuk GT-nya, itu pakai ln minus ln kita pakai ini, terus dibagi, buka kurung lagi, dikurangi dengan TR-nya, dikurangi dengan 1. Nah, ini sama. Tukannya berarti ini dikurangi, sorry, buka kurung dulu. Kita dikurangi dengan YN-nya, di log, dibagi dengan SN-nya. Terus ini, ya, itu rancangannya berarti rata-ratanya, kita buka kurung, yang usah kita log, terus ditambah dengan SD-nya, baru dikali dengan oke, nah, jadi ini batas kelasnya ya. Jadi rentang dari 0 sampai dengan 79. Nah, kemudian dari 79 sampai dengan batasnya itu 95 lagi. Nah, 95 batasnya sampai 96,7. Nah, baru setelah itu 96,7-nya sampai selesai. Nah, ini kita baginya, nya itu banyaknya data dibagi dengan ini. Nah, sorry, ini di log. Berarti 2,5 dan 2,5. Nah, kemudian kita lihat di sini kan ada beberapa batas, ada 4 batas.
rentang 0 sampai 79,83. Nah, ini itu menunjukkan berapa banyak angka yang tersedia dalam rentang ini. Contoh, di sini yang 0 sampai 79,83 itu cuma ada 73. Ini kan cuma ada satu angka. Terus setelah itu yang rentang 79 sampai dengan 95 dari 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Terus kemudian dan 5 sampai dengan 96 itu ada apa yang enggak ada ya? Oh, bentar. Oke, sorry ini di lock dulu ya. Nah, ini kan standar deviasinya belum di lock ternyata. Oke, kita ulangi. Nah, ini masih sama, terus kemudian rentangnya berubah ya. 79 sampai dengan 93, 1, 2, 3, 4, ada 4. Nah, kemudian ya kita acuannya pakai ini ya, 93 sampai dengan 111 itu ada 1, 2, 3, 4. Itu ada 4 juga. Nah, kemudian di atas 111-nya hanya ada 1. Nah, terus ini kemudian kita kurang selisihnya. Oke. Terus ini berarti ini pangkat 2 ini dibagi dengan ininya. Oke. Nah, terus kemudian di X2 kritis, karena kita acuannya kan 45% dan 1% ya. Kita menentukan untuk batas kritisnya dulu dari tabel yang di sini. 5%, untuk 5% itu berarti batas kritisnya di derajat kesamaan 1, ya, dikalinya 1 dan kemilangan 5%, berarti batas kritisnya itu ini 1, berarti 3,841. Kita isi. Terus kemudian untuk 1%-nya di ke-1 berarti 0,635. Nah, ternyata untuk hasil kita yang 1% ditolak, tapi tidak apa-apa, kita masih bisa menggunakan yang acuan 5%. Oke, kemudian untuk square log persen sama ya. Ini yang pakai yang dari segmen log tadi, log persen, log R-nya, kalau teman-teman ingat. Nah, kita ambil yang ini dan apa tadi ya? Oke, R huruf terbesar dan log R dan R-nya. Tuh, nah. Terus banyak kelas, sisanya juga sama. Rata-ratanya, kita di rata-rata dulu ya. Terus taruh deviasinya. Nah, tadi juga di copy juga yang data tabel CS-nya, sequence-nya. Nah, kemudian untuk nilai TN-nya ini probabilitasnya masih sama, 75, 50, dan 25. Ini kemudian 1, ini ada di rumusnya tadi, dikali dengan 100. Oke, yang ini juga sama.
Terus yang ini Naslan, terus Lan lagi, terus yang ini dibagi dengan buka kurung lagi, ini dikurangi dengan satu. Oke, terus untuk mencari nilai K-nya, kita pakai forecast. Nah, kita acuannya sekarang nilai K yang baru ya. Berarti ini, hmm, oke. Oh, sorry. K-nya jadi rumus untuk K-nya itu, nah, sorry, ini forecast. Nah, terus kita pakai acuannya yang nilai probabilitasnya dan juga I-nya. Nah, jadi kan nilai TR-nya ini 1,33 kita dapatnya tadi. Nah, kita cari di sini rentang 1,33. Nah, ini titik koma dulu. Nah, 1,33 itu di rentang ini ya, berarti ya. Tadi berapa ya? 1,33. Ini. Bentar. Oh, sorry. Kita pakainya nilai K-nya. Jadi, yang bukan bukan nilai TR-nya ya, tapi digunakan nilai K-nya. Jadi, misal K-nya itu minus 0,327, berarti kita soalnya pakai yang di rentang minus 0,327 itu dia di mana? Jadi ini kita pakainya di oke, terus ini yang bawahnya dulu deh. Terus yang oke. Terus kemudian di rentang 50 pakai forecast. Nah, kita cari ya di rentang ini. Kan dia kebetulan ada di sini. Nah, karena dia nilai pas di sini, jadi dia nggak perlu pakai forecast ya, karena kan forecast itu buat nilai rentangnya seperti 75 tadi yang berada di rentang 70 dan 80. Nih. Nah, karena kebetulan ini dia angka bulat, oke. Nah, karena kebetulan dia ini angka bulat 50, berarti kita langsung klik aja yang di ininya. Nah, langsung angkanya. Oke. Terus yang untuk ini 25, ini berada di rentang sini ya. Sorry.
Mau balik. Oke, sudah, habis ini itu lakukan satu rata-rata lihat dulu, tambah dengan yang ini di log dikali dengan ini. Nah, ya. Terus ini dari lognya dirubah ke mm berarti 10 pangkat nih. Ah, nah, oke, setelah itu ininya sama tadi, datanya data dikurangi dengan pembagian kelas. Oke, terus kita hitung manual. Yang dari 0 sampai 82 itu ada 0,74. Ada 3. Terus 82,7 sampai 92. Di 12. Terus 92,6 sampai dengan 106. Ya ada 2. 3. Terus 106 ke atas berarti ada 2. Ini juga sama. Tinggal dikurangin. Oke, terus ini berarti pangkat di kuadrat dibagi dengan izinnya. Dan ini angkanya sama ya, pakai yang acuan tabel tadi. Yang DK-nya semisal dapatnya 1 dan 5% dan 1%. Nah, ini. Dan hasil kondisi kedua kita diterima.